Hai Kiddy Parents, ada anak-anak yang disangka mengalami diare yang sifatnya kronis, yang lama, lebih dari sebulan, bahkan bisa berbulan-bulan. Anak-anak ini disangka mengalami diare yang serius, padahal sebenarnya bukan. Nah, ada kelainan pada anak-anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun yang kita sebut toddler diarrhea. Nah, kelainan ini sebetulnya bukan sesuatu yang bermasalah, bukan sesuatu yang serius, dan sebetulnya tidak memerlukan obat. Dia akan bisa sembuh sendiri dan tidak membuat masalah pada anak-anak. Hari ini saya akan sharing mengenai toddler diarrhea buat Kiddy Parents agar tidak panik kalau suatu hari anak atau family, ponakan ada yang mengalami diare yang seperti ini. Yuk kita bahas berikut ini. Kiddy Parents, ada bayi atau anak yang buang air besarnya sering. Mereka bisa buang air besar lebih dari 4 kali sehari. Buang air besarnya encer, bisa 4 sampai 10 kali sehari, sehingga mengagetkan orang tua, dan ini bisa berlangsung lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan beberapa bulan, dan membuat orang tua khawatir apakah ini sebetulnya diare yang kronik, diare yang lama, atau sesuatu yang berbahaya. Nah, orang tua suka takut seperti ini. Nah, ada keadaan pada anak-anak yang berusia 6 bulan sampai katakan 5 tahun yang mengalami keadaan yang disebut toddler diarrhea. Pada anak-anak ini, seperti yang sudah dijelaskan, bisa terjadi diare yang sering, lebih dari 10 kali, tetapi tidak berbahaya. Nah, anak-anak ini umumnya diarenya itu cair dan berhubungan dengan konsumsi gula yang ada di buah-buahan atau di minuman kaleng atau minuman botol yang mengandung gula-gula tambahan yang ada sorbitol misalnya. Nah, biasanya diare ini terjadi pada siang hari saja. Kadang-kadang juga bisa malam hari, tetapi pada umumnya diarenya pada siang hari saja. Nah, anak-anak ini umumnya berbeda dengan keadaan diare yang berbahaya yang ada penyebab khusus yang perlu pengobatan khusus. Anak-anak ini biarpun dia diare, dia tetap bertumbuh baik, tidak ada mual, muntah, tidak ada sakit perut, tidak ada gangguan pertumbuhan, berat badannya tetap naik, tidak ada gangguan perkembangan, dan anak-anaknya terlihat sehat, aktif seperti anak-anak pada umumnya. Nah, bila keadaan seperti ini, maka anak-anak itu bisa digolongkan sebagai toddler diarrhea yang tidak perlu dikhawatirkan ada sesuatu masalah. Tentu dokter perlu diminta pertimbangannya apakah betul ini toddler diarrhea atau bukan, karena memang bisa terjadi ada kelainan-kelainan lain yang tidak terlihat oleh orang tua yang perlu disingkirkan oleh dokter, misalnya diare karena disentri, diare karena penyakit-penyakit yang lebih serius seperti irritable bowel syndrome atau kelainan IBD, inflammatory bowel disease, atau intoleransi laktosa dan lain-lain yang perlu dilihat oleh dokter. Tapi bila ini semua betul bahwa itu toddler diarrhea, tentu keadaan ini tidak berbahaya. Yang perlu dilakukan adalah mengetahuinya pertama kali. Apakah penyebab dari toddler diarrhea? Tidak diketahui dengan pasti. Mungkin ini berhubungan dengan kematangan dari usus yang belum baik pada usia 6 bulan sampai 5 tahun tersebut, atau juga berhubungan dengan konsumsi dari gula-gula tertentu atau lemak-lemak yang kurang diberikan pada usia tersebut. Bagaimana kita mengatasi kalau betul ini toddler diarrhea? Yang pertama, jangan panik. Kita ketahui saja bahwa ini toddler diarrhea dan tunggu dia akan bisa hilang sendiri dengan perkembangan anak menjadi lebih besar. Dan hindari pemberian gula yang berlebihan pada anak, terutama memberikan buah-buahan misalnya. Jangan berikan buahan
lebih dari katakan segelas jus buah yang lebih dari segelas, kira-kira 180 ml maksimal, bisa kurang dari itu. Dan jangan berikan minuman-minuman mengandung gula dari baik dari minuman botol atau minuman kaleng. Dan berikan juga konsumsi lemak yang lebih banyak, misalnya memberikan makanan yang mengandung mentega atau yang berminyak-minyak. Itu akan membantu untuk peristaltik usus menjadi lebih lambat sehingga tidak menjadi sering diarenya. Jadi hindarilah pemberian buah, dan memberikan serat juga membantu. Pemberian serat bisa menghambat untuk pergerakan dari usus supaya jangan terlalu cepat, sehingga mengurangi kemungkinan diare pada anak tersebut. Ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan kalau menemukan anak Anda atau ponakan dan siapapun di sekitar Anda yang menceritakan bahwa ada diare yang tidak kunjung hilang dan memang bisa berlangsung cukup lama, sehingga kita perlu pastikan bahwa ini betul toddler diarrhea atau memang ada penyakit lain yang berbahaya. Kalau ada tanda bahaya, misalnya beratnya turun, anaknya lesu tanpa sakit, ada muntah, ada demam, ada sakit perut, hati-hati, ini bukan toddler diarrhea, tapi ini ada penyakit lain yang memang perlu pengobatan dan perlu dicari penyebabnya agar bisa kita sembuhkan. Saya kira hari ini saya sharing mengenai toddler diarrhea. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda mengenai penyakit-penyakit anak yang baik yang umum maupun yang berbahaya. Dan sekali lagi, kalau Anda baru pertama hadir di channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kita bisa jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa like dan share kepada teman yang membutuhkan. Sampai jumpa minggu depan.